Baik, berikut ini adalah kunci jawaban dari tugas maupun tugas yang dibawa ke rumah ya, dari pekan sebelumnya, pekan ke-6. Ada 3 soal. Soal pertama adalah tentang bagaimana membedakan antara bilangan genap dan ganjil. Kemudian yang berikutnya adalah soal nomor 2 adalah bagaimana menentukan apakah suatu kelompok bilangan itu negatif, nol atau positif. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari penggunaan operator logika. Yang pertama, masing-masing dari pertanyaan tersebut diminta untuk membuat flowchart ya. Tapi di sini karena saya tidak punya flowchartism, jadi saya tuliskan secara manual saja, bahwa untuk jawaban yang pertama, itu kita menggunakan operator aritmatika modulus, di mana modulus ini saya jelaskan bahwa sifatnya adalah seperti pembagian, tetapi yang dihasilkan darinya adalah sisanya. Jadi, kalau misalkan kita punya pembagian 4 dibagi 2, dalam otak kita langsung 4 dibagi 2 ya 2. Kemudian kalau 3 dibagi 2 dalam otak kita 1,5 atau 1,5 ya atau 3/2. Itu adalah 3 dibagi 2. Tetapi operator modulus itu adalah menghitung sisanya. Jadi kalau 3 dibagi 2 maka akan ada 2 ditambah 1. Nah, satunya ini akan beda. Beda dari operator modulusnya. Sama juga di sini saya berikan contoh 5 modulus 2 adalah ya berarti ada berapa kali 2, kemudian sisanya berapa? Nah, ternyata ada 2, 2, 1. 2 dan 2 ini tentu sama dengan modulus 2 yang ada di sini, maka bisa kita abaikan. Maka hasil dari modulus 2 adalah 1. Jadi yang kita hitung adalah satunya. Kemudian untuk 9 modulus 2, ini juga sama. Ada 4 kali 2, kemudian ditambah 1, maka hasilnya akan 1. Itu cara modulus ya. Kemudian 4 modulus 2, ini hasilnya adalah 0. Maka dari modulus 2 kita jadi tahu eh, kelompok bilangan yang genap maupun ganjil. Jadi prinsipnya seperti itu. Kembali ke notes yang di sini. Maka kita akan menggunakan sebuah variabel, kita sebut saja bilangan atau angka. Jika dia modulus 2 sama dengan 0, maka genap. Jika modulus 2 sama dengan 1, maka ganjil. Nah, sekarang untuk logaritmnya, seperti biasa kita awali dengan perintah mulai. Integer bilangan adalah deklarasi variabel. Kemudian input-output, di mana kita meminta user untuk memasukkan input bilangan yang diinginkan. Kemudian masuk ke conditional if, ya, keputusan jika. Nah, di sini ada perintah jikanya apa? Bilangan modulus 2. Kemudian, jika hasilnya 0, maka jatuh ke kanan. Kanan ini akan menghasilkan output genap. Kemudian jika ke kiri, nah ini ada dua sebetulnya. Mau pakai pendekatan else if atau else. Jadi ada perbedaan di sana. Sehingga kita nanti akan punya kriteria sama dengan 1 atau tidak sama dengan 0. Segala sesuatu yang tidak sama dengan 0 maka jatuh ke ganjil. Lalu selesai. Nah, lebih jelasnya kodenya akan seperti ini. Oh ya, di sini kodenya sudah saya buat menjadi eh, gabungan dari 3 jawaban nomor 1, 2, dan 3. Sudah menjadi gabungan. Mungkin kita akan melihat dari switch program. Di sini ada program A. Nah, program A adalah pendeteksi angka ganjil dan genap. Kemudian kita minta untuk masukkan angka, lalu dimasukkanlah angka. Nah, di sini ada conditional if yang dimaksud. Di sini ada if angka modulus 2 sama dengan 0, maka genap. Jika else if modulus 2 sama dengan 1, maka adalah ganjil. Kita coba running untuk program yang pertama. Karena ini program switch, jadi saya sudah membuat 3 jawaban di dalam satu kode, maka kita perlu memilih. Uh, oh ini kok 2 program, salah ya. Harusnya 3. Oke, kita running kembali. Command Enter. Ada ada 3 program. Pilih A, B, C. Saya pilih A, karena kita lagi membahas nomor A. Masukkan angka 9. A9 adalah ganjil. Selesai. Kita running kembali. Ini menggunakan Replit ya. Kalian bisa apa, menginstal sendiri, bukan menginstal ya, mendaftar secara online, kemudian hanya menggunakan berbasis browser, kita sudah bisa membuat kode.
masukkan angka. Angkanya adalah misalkan sekarang genap. Saya ingin angka 8, 8 adalah genap. Jadi potongan kode ini adalah jawaban untuk yang pertama. Berikutnya kita akan punya potongan yang kedua, yaitu switch program yang B. Jadi di sini saya langsung mempraktekkan penggunaan switch if, else if jadi di satu tempat. Dan kode ini bisa kalian dapatkan di deskripsi ya. Program B. Nah, di B ini adalah kita lanjut ke soal nomor 2, di mana kita ingin mendeteksi angka itu negatif, 0, dan positif. Jadi prinsipnya sama, diminta untuk memasukkan angka, maka angka tadi itu akan kita buat, kalau di dalam flowchart, maka flowchartnya adalah kalau ke kanan misalkan positif, kalau ke kiri adalah negatif, kalau ke kiri lagi adalah 0. Nah, di sini urutannya adalah bertahap. Ya, ini bisa dibilang bertahap. Jadi lapisan yang pertama adalah dia memeriksa apakah dia lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 maka positif. Kalau ternyata bukan, maka lanjut ke berikutnya. Oh, ternyata apakah dia kurang dari 0? Ternyata juga bukan, negatif misalkan. Ternyata yang lain. Nah, yang lain itu adalah yang di luar lebih besar dan kurang dari 0, alias sama dengan 0. Kok di sini kok tidak ada kriteria, Pak? Kalau misalkan kalian mau meletakkan kriteria juga nggak masalah. Jadi bisa seperti ini. If angka sama dengan 0. Ini juga bisa. Kita coba run. Kita pilih program B. Saya pilih B. Masukkan angka. Angka saya mau masukkan 4. Harusnya dia positif. 4 adalah positif. Kita running kembali. Command Enter. Diminta stop. Oke, running kembali. B. Masukkan angka 0. 0 adalah 0. Jadi dia tidak positif maupun tidak negatif. Meskipun di matematika 0 itu dianggap positif juga sih sebetulnya. Stop. Run. Oke, sebenarnya double running. Kita program B. Terakhir coba minus 9. Minus 9 adalah negatif. Jadi ini baris kode yang bersesuaian dengan output konsolnya. Lanjut, kita ke program terakhir, yaitu kita ingin mempraktekkan penggunaan logika dasar. Di logika dasar sebetulnya hanya ada 3, AND, OR, dan NOT. AND itu penghubung dengan dan, kalau OR itu atau, lalu NOT itu tidak. Jadi negasi dari logika. Tentu nanti kalian akan menjumpai ada kombinasi NOT AND, ada XOR, exclusive OR, ada NOR, ada apa lagi? XNOR. Ya, pokoknya banyak lah macam-macam dari turunan eh, logika, operator logika. Nah, di sini kita hanya mempraktekkan yang 3 dasar, di mana di sini saya menunjukkan penggunaan untuk keperluan pembuatan tabel kebenaran. Ya, di sini ada tabel kebenaran. Kita coba running untuk program C. Kita jalankan yang C. Nah, program C ini jawabannya seperti ini. Saya fullkan. Terdapat 3 operator logika dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. Kemudian ini tabel kebenaran N, 0N0, 0N1, 1N0, 1N1. Hasilnya adalah yang di sebelah kanan. Kemudian ini untuk OR, ini untuk NOT, yaitu dia pembalik atau inverter dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Kemudian tabel kebenaran NOT dalam kurung X and Y. Jadi kalau misalkan yang kiri kita sebut X, yang kanan sebut Y, maka NOT ini adalah kebalikan dari yang N. Kalau ini kan 0, 0, 0, 1, jadinya 1, 1, 1, 0. Nah, demikianlah pembahasan atau kunci jawaban dari tugas pada pekan ke-6. Semoga jelas. Jika ada yang belum, nanti kita diskusikan di kelas. Sampai jumpa.